Assalamualaikum sahabat Mam Action. Kali ini bersama Mam Action kita akan berbagi cerita tentang salah, ulang Mbak. Enggak langsung Ya aja, udah, nanti kan dipotong. Ya udah, oke nggak usah baca. Kali ini bersama Mam Action. Oh iya. Assalamualaikum sahabat. Kali ini bersama Mam Action kita akan berbagi cerita bersama Mam Ica sebagai survivor kanker. Nah, yang kali ini adalah part kedua, di mana kita mendengarkan kisah Mam Ica pasca siap untuk dioperasi. Halo Mam Ica, apa kabar? Halo Mam Juli. Tambah cantik sehat. aja. Yaudah Mam, penasaran semangat. Pengen cerita kelanjutannya setelah Mam Ica memutuskan untuk operasi. Itu gimana? Iya, jadi setelah berbulan-bulan berkutik dengan herbal dan alternatif, itu sempat ada juga yang dokter alternatif menyampaikan gini, Ibu kalau misalnya kanker itu boleh didampingi obat herbal atau misalnya alternatif, tapi jangan melepaskan medis. Jadi medis itu juga tetap perlu. Jadi dari situ saya oke, berarti memang saya harus operasi juga, jadi lewat jalur medis gitu. Walaupun saya ada pendamping juga alternatif dan obat-obat herbal gitu loh. Cuman setelah dari dokter yang bilang begitu, itu dokter yang ada dia juga survivor kanker juga, dokternya itu. Jadi dia menyarankan seperti itu, terus jadi udah aku jadi semangat deh buat operasi. Akhirnya pas setelah keluar hasil biopsi itu, nah baru saya ke dokter onkologi lagi. Tapi kalau misalnya saya ngulangin pakai BPJS waktu itu, semua keluarga keberatan karena nanti proses waktunya lama lagi gitu. Jadi ya udah, setelah saya pegang biopsi, saya langsung dibawa ke dokter onkologi yang kebetulan bayarnya pribadi. Jadi ya alhamdulillah support keluarga itu ya, semuanya support. Ya jadi langsung ketemu dokter onkologi, terus dia lihat juga hasilnya, dan memang betul seperti yang dibilang dokter yang biopsi itu. Terus dokter onkologi juga menyampaikan kalau ini harus segera tindakan. Tindakannya yang saya kaget itu bukan operasi pengambilan kanker, tapi operasinya itu di vasektomi. Vasektomi itu artinya operasi yang diangkat semua payudara itu dipapras, kasarnya dipotong. Jadi rasanya saya sempat juga kebayang dipotong, terus nanti gimana ya? Tutupnya gimana betul. Tapi ya udah, saya percayalah karena dia juga kan udah spesialis onkologi. Terus udah gitu ya udah, saya juga oke, dok, nggak apa-apa, dokternya juga bagus. Suami gimana responnya setelah tahu kalau emang harus divasektomi gitu? Vasektomi piye? Iya, itu sebenarnya saya juga yang setelah sampai rumah itu tuh nggak yang baik-baik aja, tapi di depan keluarga sih tetap happy tetap menunjukin semangat. Tapi sebenarnya saya berpikir juga, ya Allah, gimana ya kalau saya dipotong gitu, saya kehilangan payudara saya satu gitu, sedangkan saya juga masih berumah tangga gitu kan. Apa kabar nanti kalau ketemu misalnya suami saya tahu misalnya kan gitu, setelah lihat hasil operasinya seperti apa gitu. Terus tapi itu jalan sekitar 2-3 hari akhirnya saya menguatkan diri untuk ngomong dan tanya sama suami saya, ya apapun resikonya udahlah saya terima gitu kan. Terus udah gitu juga saat kita tanya suami dong. Iya, di menyiapkan hati untuk vasektomi itu juga saya nggak cuman menyiapkan lahiriah aja, tapi saya juga menambah kekuatan dengan ibadah gitu loh. Jadi misalnya saya tambah ibadah yang tahajud, terus udah gitu juga sebelum pas saat tahajud itu mandi semua, jadi
saya selama sampai mau operasi itu menjalani itu. Kebetulan saya juga berniat untuk membersihkan diri, siapa tahu ya kita juga nggak tahu namanya operasi bisa sukses berhasil, atau enggak. Bisa tidak, Yaudah saya sambil mempersiapkan diri itu tuh sampai puasa mutih lah gitu loh. Terus sampai itu mandi malam jam 2 pagi itu saya bangun langsung mandi. Dari ujung rambut ujung kaki bersih diguyur. Terus udah gitu ya sholat tahajud dan akhirnya siap untuk bicara. Akhirnya siap bicara. Terus ya pas hari ketiga juga saya bismillah bicara sama suami. Terus setelah bicara sama suami ya alhamdulillah juga mungkin doa saya juga terkabul. Suami bilang ya saya sudah menikahi kamu menerima kamu apa adanya, baik buruknya saya gitu kan. Ya di situ saya juga makin terharu. Makin terharu ternyata suami saya tuh bukan tipikal yang romantis kan gitu loh. Jadi begitu dia bicara gitu kan, ya Allah alhamdulillah gitu kan. Ternyata dia memang mau menerima saya apa adanya gitu kan. Walaupun saya juga masih agak namanya perempuan kan gitu loh, kehilangan itu nggak pede mungkin ya. Ya sebenarnya ada nggak pedenya juga gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, ya emang harus dijalanin. Terus dia malah support, yang penting kamu semangat aja gitu. Ya udah akhirnya saya jalanin vasektomi tadi, vasektomi itu. Dan saat operasi itu saya disupport semua keluarga. Terus ya di situ saya bismillah ya berdoa deh, semua keluarga tuh kasih doa ini doa itu doa ini, banyak doa gitu. Terus kebetulan juga saya pas saat mau masuk ruang operasi itu udah bismillah semua, yang syahadat, yang istighfar, yang apalah ya Allah. Pokoknya di saat mau dibius itu kalau saya nanti nggak bangun lagi ya udah baca doa dulu kan gitu loh, udah la ilaha illallah minimal gitu. Itu juga dokternya saat anestesinya mau disuntikin gitu juga dibimbing, ayo Bu baca dulu nanti Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga gitu. Nanti Ibu lah langsung ini bener aja. Saya juga baca Bismillahirrahmanirrahim saya 3 kali baca, terus itu langsung nggak kerasa tuh, nggak tahu udah bangun ya, tahu begitu bangun itu kebetulan obat biusnya tuh belum bereaksi. Jadi ya Allah sakitnya gitu loh itu rasanya. Tapi karena lemes. Maksudnya mungkin obat biusnya sudah hilang reaksinya. Iya udah hilang. Terus udah gitu kan biasanya dikasih lagi kan obat penghilang rasa nyerinya. Itu belum dikasih. Itu belum dikasih. Itu biusnya udah hilang. Itu saya juga perjalanan dari ruang operasi mau ke kamar. Habis itu sakitnya ya Allah gitu kan. Itu tuh operasi besar istilahnya, betul. Kan. Udah baca-baca, aduh kuat nggak ya gitu. Terus tapi karena semuanya ya itu sih, keluarga alhamdulillahnya juga semua menguatkan dengan doa, dan semangat. Jadi saat saya sadar kesakitan itu semuanya bimbing doa. Saya udah juga masih kepikiran, wah nih jangan-jangan kalau nggak kuat di sini nih, ini nih gitu kan. Gitu ya. Karena sakit banget ya Mam. Sakit banget kalau itu. Jadi rasanya udah bener-bener saya nggak pernah ngerasain sakit yang kayak gitu deh. Bagian itu aja yang dioperasi sakit atau seluruh badan yang sakit? Iya bagian itu aja sih yang sakit. Cuman karena badan abis bius kan, jadi masih lemes, antara sakit dan mau teriak mau apa tuh nggak bisa. Akhirnya cuma bisa nangis dan ya Allah berdoa aja. Iya. Ya udah sampai kamar baru deh itu kasih obat penghilang rasa nyeri. Iya. Terus tapi yang ini agak flash ke depan sedikit, saya tuh sempat ngobrol-ngobrol sama teman yang sama-sama operasi tapi pakai BPJS gitu ya. Memang itu lebih bagusnya mungkin kan karena free ya. Cuman
saya agak mirisnya setelah operasi tuh katanya 3 hari kan harus, kalau BPJS tuh harus pulang gitu loh. Sedangkan operasi besar itu di sini tuh ngeluarin pakai dikasih selang dari sini, terus tuh ngeluarin darah kotor. Selangnya tuh ngeluarin darah kotor. Jadi tuh kalau yang BPJS tuh pulang sambil bawa-bawa darah kotor itu gitu loh. Dan kan perawatan luka masih basah. Tapi alhamdulillah kalau saya sih kebetulan kan disupport keluarga itu, jadi saya bisa di rumah sakit kurang lebih seminggu. Jadi sampai pakai selang. Iya betul, sampai selang si darah kotornya itu keluar bersih, udah nggak ada, baru saya boleh pulang. Itu aja kan masih kondisi tuh lemes sebenarnya. Makanya saya sharing sama temen yang sesama kanker juga, itu saya kaget gitu begitu diceritain, BPJS ternyata seperti itu. Hebat, berarti teman saya itu lebih kuat lagi daripada saya. Bisa pulang dalam kondisi bawa-bawa darah itu. Terus begitu dari ruang ini mulai ngelihat itu sudah di vasektomi itu di rumah apa masih di rumah sakit? Nah, saat sesudah operasi tuh masih kondisi kan diperban, jadi masih ditutup, masih itu semua juga keluarga juga nggak ada yang berani lihat karena kondisi kan masih belum kering lah pada miris mau lihat. Ya cuman saya sempet mengelus dada aja, hanya Allah gitu kan, udah hilang deh satu gitu. Ya sempet ya masih ya sedih lah gitu loh, ada sedih, jadi tetap nata hati juga, ya Bismillah dan lain-lain lah. Ya saya tambah kuat lagi gitu loh. Pas proses kesembuhan maksudnya dari pas ke operasi bisa pulih lagi itu berapa hari ya, Mam? Oh iya, itu jadi operasi itu kan si kulit bagian atas dan bagian bawah tuh ternyata setelah di vasek itu bolong. Konsepnya tuh dijahit, ditempel kan. Jadi kan karena kulitnya nih belum elastis lagi gitu, mungkin masih ini. Jadi saya tuh sempat bungkuk. Jadi kondisinya tuh begitu selesai operasi saya kaget juga loh. Saya belum bisa tegak karena masih belum elastis lagi, kulitnya masih kaku. Sempat bungkuk aja sampai saya kontrol yang kedua itu masih bungkuk, terus akhirnya dokternya bilang, kamu kalau nggak latihan untuk tegak, untuk rileks, nggak apa, pelan-pelan diangkat tangannya. Nah semua tuh rasanya kayak ketarik kalau menurut saya loh. Jadi badan tuh ya amannya bungkuk gitu loh. Jadi saya tuh berbulan-bulan jadi kan pelan-pelan begitu udah nggak begitu sakit, saya mulai agak tegak lagi. Terus udah nggak begitu agak sakit, saya mulai angkat-angkat tangan gitu loh. Karena kan dijahitnya itu dari tengah sini sampai bawah ketiak sini gitu loh, jadi jahitannya panjang. Dan terus itu saya pelan-pelan taruh tangan dan untuk tegak. Iya, waktu itu masih ada beberapa bagian yang rasanya tuh kebas, kayak bukan kebas ya, kayak mati rasa gitu. Jadi ya itu masih pemulihan sampai benar-benar bisa elastisnya itu ya hampir setahunan ya kayaknya. Lumayan ya. Iya, agak lama. Tapi terus pas ke operasi sudah dinyatakan sembuh atau masih ada terapi yang harus kita jalanin, Mam? Nah, belum. Itu belum selesai. Ini makanya kanker itu harus disupport benar-benar penuh sama keluarga karena proses dari operasi sampai terus ada lagi namanya kemoterapi. Itu nanti setelah kemoterapi itu juga kita masih menjalani lagi perawatan yang lain gitu. Jadi berkepanjangan. Akhirnya gitu. Setelah pasca operasi dokter menganjurkan untuk kemo, Mam. Ya, nah dari situ karena ini tipikalnya cancer saya agak ganas. Nah, terus kemudian juga kan stadium 2 ke 3 itu ternyata itu sudah ada bibit-bibit di bagian lain. Jadi kebetulan di sebelah kiri saya juga udah ada tapi masih dalam bentuk kista. Jadi saya harus kemo. Nah, terus kemo itu saya dapat saran dari dokter tuh 6 kali. Gitu loh. Nah, terus kemudian yang awal saya sempat coba belum pakai BPJS gitu loh. Terus dari itu saya coba kemo yang biasa. Ya awalnya sih
saya pikir kemo yang biasa itu nggak ya efeknya nggak terlalu sekeras kemo BPJS misalnya gitu loh. Ternyata persepsi saya salah. Gitu. Saya kemo pakai kemo umum itu, padahal sekali kemo itu biayanya bisa sampai 15 jutaan. Oh, sekali kemo, Mam. Sekali kemo. Makanya saya terima kasih juga sama pemerintah yang sudah mengcover semua biaya kemoterapi untuk pasien yang BPJS itu, karena benar-benar bermanfaat ya, meringankan. Betul, meringankan sekali. Sekali kemo 15 juta. Terus udah gitu saat kemo obatnya memang nggak sebanyak jumlahnya yang BPJS. Jadi misalnya kayak itu kayak bentuknya kayak infus gitu. Jadi kemo itu ternyata itu cairan yang dimasukkan lewat infus. Nah, kalau yang umum itu cairannya kecil gitu loh. Jadi mungkin lebih konsentrat, lebih padat ya, enggak lebih cair. Itu dimasukinnya memang lebih cepat gitu loh. Cuman sama-sama kerasnya. Itu bahkan saya tuh sampai di sini ini bukan biru ya, istilahnya tuh vena-venanya tuh pecah rusak. Jadi kalau misalnya disuntik kurang pas, tuh si obatnya tuh keluar dari pembuluh venanya itu jadi rusak kemana-mana gitu. Jadi kadang sampai bengkak gitu kan, terus sampai biru. Nah, tapi untungnya mau si perawatnya tuh kasih saran saya nanti setelah itu dikasih pendingin gitu untuk ngilangin rasa sakit, memarnya itu ya, dan panas juga rasanya. Nah, proses kemo pun berapa jam? Nah, proses kemo itu yang umum sih lebih cepat ya, kurang lebih 2-3 jam. Nah, terus cuman efeknya itu ke badan tuh lebih nggak enak. Jadi badan tuh lebih pasca kemo, setiap kemo baru berasa efek ke badan enggak enak. Itu rasanya tuh kayak piye, Mbak? Panas, badan tuh semua panas, terus mau duduk gitu juga kayak nggak betah. Jadi 5 menit saya tidur, terus udah gitu pas saat tidur juga udah posisi tidur miring lagi gitu kan. Pokoknya nggak nyaman deh mau ngapa-ngapain gitu. Nah, cuman itu lebih enaknya untuk ngurangin tingkat mual. Jadi saya kalau pakai yang umum itu alhamdulillahnya nggak mual. Nggak mual. Terus jadi saya bisa makan dan support ke badannya untuk pemulihannya lagi lebih cepat. Nah, tapi setelah tahu biayanya segitu, saya kan nggak enak ya karena disupport keluarga. Akhirnya saya coba daftar BPJS gitu. Terus coba daftar BPJS biar mengurangi beban keluarga. Jadi akhirnya daftar BPJS, terus saya nyoba kemo BPJS. Kemo BPJS itu lamanya 6 jam. 6 jam. Kalau yang tadi tanpa BPJS berapa jam? 2-3 jam. Ya karena tadi jumlah obatnya dimasukkan ya. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, kalau yang BPJS itu 6 jam. Ke badan sih nggak begitu bikin nggak enak. Mungkin rasanya kalau yang sekarang hampir sama tuh kayak yang COVID sakit banget, cuma tanpa sesak. Iya, kayak gitu rasanya. Iya, kayak gitu rasanya nggak enak banget. Lalu Mam Ica berapa kali kemo? Akhirnya tetap 6 atau ada perubahan? Akhirnya yang awalnya sempat pakai umum itu, terus udah gitu saya pakai BPJS ngulangin lagi dari awal. Jadi saya ya 7 kali lah kemonya totalnya. Terus Mam, kan kemo setahu saya itu kan bikin rambut rontok lah atau apa, itu ngalamin nggak Mam rontok? Oh iya, ngalamin. Jadi saat sudah melewati 2 kali kemo itu rambut udah mulai begitu mau sisiran itu padahal udah pelan-pelan seret rontok. Terus kayak gitu lihat di bantal kegeser-geser gitu, udah di bantal tuh banyak rontok. Akhirnya sempat saya potong rambut pendek. Ternyata potong rambut pendek juga sama aja, rontok-rontok juga, sampai akhirnya saat kemo ketiga itu mulai tambah lebat. Itu juga
miris saya gitu loh. Ya Allah, sedikit down mesti. Agak down. Iya, lihat rambut berserakan gitu kan. Ya Allah, terus ini kan ya cewek ya mahkota juga gitu loh. Udah 3 kali kemo terus lihat rambut setiap di bantal banyak, terus di kamar mandi juga gitu kan, saat keramas tuh juga banyak, sisiran juga. Akhirnya saya stop sisiran itu dan akhirnya habis sendiri ya. Gak ada yang buat disisir kan, gak ada yang buat disisir. Masya Allah. Ya setelah itu apa ya udahlah, karena sempet sih saya kasihan ya, kalau suami kan udah hilang satu, terus botak, juga lihat botak gitu kan, terus akhirnya sampai saya bela-belain, ya udahlah coba deh saya browsing cari wig yang murah gitu loh. Akhirnya nyiapin wig di rumah. Jadi biar kalau di rumah lepas jilbab tuh saya langsung pasang wig gitu. Sampai semua bulu itu rontok. Ada alis rontok, bulu mata rontok. Benar. Jadi sampai saya kemana-mana kalau pas lagi hilang tuh pakai bulu mata palsu, terus pakai pensil alis gitu ya, namanya juga cewek ya, pengen tetap kelihatan cantik kan. Iya, betul. Tapi ya itu. Satu lagi tipsnya kalau buat ini saat kemo, buat teman-teman yang lagi mengalami kemoterapi, untuk ngilangin mual tuh saya support pakai permen jahe, terus minuman jahe. Jadi emang sih ke badan kan panas, tapi itu ngurangin mual kalau pakai permen jahe itu saya selalu sedia di samping tempat tidur itu. Begitu mual saya makan permen jahe, begitu mau makan gitu permen jahe. Jadi udah cepet banget habisnya itu. Waktu di kemo itu Mam, ada nggak teman-teman lain yang ngalamin yang sama bersamaan datang sama-sama kemo? Itu gimana Mam? Itu ada banget. Jadi saya tuh kayak dikasih temen gitu loh, seumuran, terus kemudian juga jenis kankernya sama, kemonya sama, cuman bedanya pas saat operasi dia sudah langsung pakai BPJS. Nah kalau saya kan pakai umum dulu gitu loh. Nah terus setelah saat kemonya bareng itu ya udah kita saling support pikiran itu. Jadi tapi dia karena nggak difasek, karena dia nggak difasek. Iya. Nah terus nggak difasek, dia setelah kemo 6 kali itu masih jalanin sinar, harus disinar lagi. Dan itu kebetulan setelah kabar terakhirnya itu dia muncul lagi katanya gitu setelah operasi. Terus akhirnya malah vasektomi. Iya, akhirnya malah endingnya divasek lagi gitu. Jadi double. Jadi setelah ngejalanin 7 kali kemo, ada kelanjutannya nggak, perawatan apa lagi atau kita disuruh apa lagi, pengobatan apa lagi dari dokter? Iya, jadi setelah kemo selesai 6 bulan itu saya masih harus jalanin suntik hormon. Jadi suntik hormon itu juga adalah suntik untuk memenopause. Jadi bikin untuk hormon saya stabil. Jadi saya stop menstruasi. Jadi di menopause dini. Nah itu juga sempat saya down lagi kan gitu. Ya Allah, ini saya udah kehilangan satu, nggak bisa punya anak pula. Anak saya masih satu gitu kan. Ya Allah, ya udahlah, semuanya kan juga ujian dari Allah, ya Bismillah. Saya yang penting jalanin ikhtiar, semangat, dan saya mencoba kasih apa yang saya kerjakan itu bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman saya, keluarga saya, sahabat saya, semua lingkungan saya pengennya bisa bermanfaat buat semua gitu loh. Ya alhamdulillah saya survive sampai sekarang. Mungkin dikiranya saya sehat-sehat aja ada sama yang lain. Tapi terlihat sehat kok Mam. Rambutnya tapi udah tumbuh lagi rambutnya. Sekarang alhamdulillah rambutnya udah tumbuh. Walaupun alisnya juga udah tumbuh lagi kok. Walaupun beda teksturnya sama yang dulu. Kalau dulu maksudnya kan dulu lurus, sekarang keriting. Sekarang tuh agak ikel lah ya. Jadi rambutnya lebih ikel. Sama sih teman saya juga yang satunya saya tanyain gitu, gimana rambutnya udah tumbuh? Udah, tapi lebih ikel juga. Sama dong, lebih lebat. Ya Allah. Oke, berarti gitu, Mam. Ceritanya segitu aja ya Mam. Terima kasih. Penting, tapi saya sebagai teman dekat Mam Ica itu saya menilainya bahwa Mam Ica tuh tetap happy, nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan susah, dan nggak pernah bersedih. Jadi salut buat Mama Ica. Semoga bisa yang survivor lain bisa seperti Mam Ica, atau yang sedang ngalamin sakit yang sama bisa semangat
tetap optimis bahwa saya sembuh. Ya, betul. Ya, yang penting semangat sembuh gitu. Begitu aja, Mam. Oke, sahabat Mam Action, cukup sekian cerita tentang survivor kanker. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.